Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali anak-anak. Pak Guru harapkan kali ini kalian lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, dan lebih segala-galanya. Ya, Pak Guru doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rezeki. Amin Allahumma amin. Langsung saja anak-anakku, untuk pertemuan kali ini pelajaran PAI kita akan membahas pelajaran yang ketiga tentang indahnya nama-nama Allah. Meskipun ini sudah disinggung di pelajaran akidah akhlak yang kemarin bab 1-2 kalau tidak salah, itu juga membahas tentang Asmaul Husna, tapi mungkin Asmaul Husnanya yang di akidah dengan yang di PAI berbeda. Ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Seperti yang kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Tetapi pada pembahasan kali ini kita tidak membahas 99. Kalau kita bahas 99 nama itu ya mungkin waktunya tidak cukup anak-anak ya. Nanti kalau sudah tatap muka saja di kelas atau di sekolah, kita akan membahas satu persatu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, mengapa kita mempelajari Asmaul Husnanya Allah? Ini tujuannya tidak lain adalah supaya kita lebih mengenal kepada Allah. Jadi kita itu kan diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Nah, kalau kita mau menyembah kepada Allah, ya paling tidak kita tahulah sifat-sifatnya sesuatu yang kita sembah itu seperti apa. Ya, begitu kurang lebih. Nah, kalau umpamanya ini sudah kita sadari dan kita sudah paham tentang hal itu, insya Allah nanti buahnya kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, karena posisi kita ini adalah seorang hamba di hadapan Allah, dan Allah adalah Sang Kholik, pencipta, dan kita adalah makhluk. Ya, kurang lebih begitu anak-anak. Oke, selanjutnya yang pertama yang kita bahas adalah As-Somad, yang maha dibutuhkan. Nah, As-Somad itu biasanya kalau kalian ingat Asmaul Husna As-Somad, ya tentunya ingat pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu menjadi satu-satunya zat untuk bersandar. Satu-satunya zat yang kita itu selalu membutuhkan kepada Allah. Itulah anak-anak. Jadi, mohon maaf, contoh begini. Umpamanya kita sakit, ya. Kita butuh kesembuhan. Tidak serta-merta kita cukup hanya berdoa saja kepada Allah minta kesembuhan, tidak. Tetapi harus diikuti dengan usaha ikhtiar untuk sembuh. Salah satunya bagaimana? Salah satunya pergi ke dokter, minum obat, istirahat yang cukup. Dan setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah. Jangan mempunyai i'tiqad, sebuah keyakinan, kalau nanti saya minum obat pasti sembuh. Hati-hati ini anak, ya. Dengan pemahaman seperti ini, mohon maaf, hati-hati. Seakan-akan kita percaya kepada obat yang menyembuhkan kita, atau seakan-akan kepada dokter kita bersandar dan nanti dokter dapat menyembuhkan kita. Tapi sejatinya ketika kita minum obat, ketika kita berobat ke dokter, semuanya itu bersumber kepada Allah. Itu loh. Maksudnya bersandar atau kita membutuhkan kepada Allah itu kira-kira seperti itu. Dalam
pemahaman kita atau pengertian kita sudah seperti itu anak-anak, maka nanti buahnya itu akan menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Jadi apa-apa minta kepada Allah, walaupun itu minta hal-hal yang sepele, ya, minta makan, minta minum, minta pulpen, minta pensil, paling tidak di dalam hati, ya Allah saya minta pensil, ya Allah saya minta pulpen, meskipun nanti itu diberikan sama orang tua, tapi asalnya itu yang memberikan adalah Allah. Kemudian yang kedua, hasilnya berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran dan tutur kata yang santun. Maka ini buah daripada kita mengenal sifat Allah yang namanya As-Somad. Kemudian yang selanjutnya, Al-Muqtadir, yaitu yang maha menentukan atau yang maha kuasa. Ya, alam semesta beserta isinya adalah kekuasaannya di bawah Allah. Ya, bukti umpamanya salah satu bukti kekuasaan Allah yang setiap hari kita lihat itu adalah terbitnya matahari dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Seperti yang kita ketahui anak-anak, matahari itu kan lebih besar daripada bumi. Benda yang seperti matahari itu saja dalam kekuasaannya Allah, berarti Allah itu betul-betul maha kuasa. Ya, apalagi kita contoh umpamanya hari ini kita sarapan, apa yang kita makan, nasi atau tempe atau tahu, memang kita berkuasa kepada nasi, tempe, dan tahu yang kita makan, tapi hanya sampai sebatas di mulut saja. Kalau sudah sampai ke dalam kerongkongan, kemudian masuk dalam lambung, itu sudah wilayahnya Allah yang menjadikan ini vitamin A, vitamin B, mineral, atau yang lainnya. Itu ya Allah, kita tidak berkuasa menyuruh nasi jadi kalori ya, tidak mungkin. Nah, itulah bahwa ini menunjukkan apa? Bahwa kita itu makhluk yang lemah. Nah, kalau Allah tidak punya kelemahan. Itu kira-kira yang kita pahami dari sifat Al-Muqtadirnya Allah. Kemudian selanjutnya Al-Muqaddim, yaitu yang maha mendahulukan. Ya, di sini ada keterangan, artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau yang ada di sekolah, ya, kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Ya, siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Artinya bagaimana? Artinya Allah itu tanpa awalan. Al-awwalu, ya, dahulu. Kalau kita pasti kan tahu kapan lahir kita itu, hari apa, tanggal berapa, menit ke berapa, ya. Kita tahu awalnya kita, dahulunya kita, sejarah kita tahu. Tapi kalau Allah ada. Ya, maka kita harus memahami hal ini. Ibaratnya nanti kalau sudah mengenal sifat Al-Muqaddimnya Allah, itu diharapkan kalian bisa meneladani apa yang ada di sifat Al-Muqaddimnya Allah. Salah satunya apa? Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ya toh, anak-anak kali ini kan banyak tugas di rumah. Ya, lebih dahulukan tugasnya daripada mainnya. Nah, kalau kalian sudah bisa seperti ini, berarti kalian menteladani sifat Al-Muqaddimnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Baqi, atau yang maha kekal. Ya. Nama indah Allah yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi,
artinya yang maha kekal. Contoh, ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, kemudian kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di muka bumi ini tidak kekal atau rusak. Ya, sesuatu hal yang baru itu nanti akan menemui masa rusaknya. Ya, contoh umpamanya baju kalian yang dulu di kelas 1 itu ketika awal-awalnya setiap hari kalian pakai. Tapi suatu saat baju di kelas 1 itu pasti kalian tinggalkan. Karena apa? Sudah tidak muat lagi. Karena makannya banyak-banyak, jadi badannya gede-gede semua. Ya, contohnya seperti itu. Jadi setiap makhluknya Allah itu tidak kekal. Pasti menemui ajalnya. Pasti menemui masa di mana dia hancur. Gitu loh. Yang kekal itu hanya pada Allah. Nah, kalau kita sudah bisa memahami bahwa yang kekal itu hanya Allah, yang lemah itu hanya kita, maka tidak mungkin dalam diri kita itu terdapat sifat sombong. Karena kita punya kelemahan. Coba kalau kena mohon maaf kalau matanya kena sesuatu, itu sudah sakit, matanya kelilipan atau perutnya sakit. Ya, umpamanya kita sakit itu loh. Kita kan sudah tidak punya contoh gairah untuk makan, padahal makannya di depannya adalah makanan yang dia sukai. Berarti kita lemah. Terus kemudian ketika sakit juga harusnya bisa kuat berjalan, ketika sakitnya datang harus istirahat di atas kasur. Nah, inilah sifat daripada makhluknya Allah. Jadi yang kekal hanya Allah, yang tidak mati hanya Allah. Maka kalian harus memahami ini. Kalau kalian sudah memahami, kemudian tanamkan diri kepada kalian semua bahwa Allah adalah dan saya hanyalah. Saya ulangi kembali ya, bahwa Allah adalah zat yang maha begini-begini, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang kekuatannya tidak ada batasnya. Tetapi tanamkan pada diri kita, saya hanyalah makhluknya yang lemah, saya hanyalah hambanya yang penuh dengan kekurangan. Jangan dibalik, saya adalah, Allah hanyalah. Wah, itu jadi pemahaman yang salah. Ya, kira-kira seperti itu yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, anak-anak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat barokah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.